Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Suci Rahmawati, mahasiswi Universitas Pamulang, Prodi PPKN S1, kelas 03 PPKE 002. Tugas akhir mata kuliah pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran. Di sini saya akan membawakan materi tentang PKN kelas 11 semester 1 dengan materi pokok bentuk dan kedaulatan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kompetensi dasar 3.3 yaitu memahami prinsip-prinsip kedaulatan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. IPK, indikator pencapaian kompetensi 3.3.1 yaitu menjelaskan makna kedaulatan rakyat. 3.3.2 yaitu menjelaskan fungsi lembaga-lembaga negara dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3.3.3 yaitu menjelaskan hubungan antar lembaga-lembaga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun materi yang akan dibahas yaitu yang pertama makna kedaulatan rakyat, yang kedua sejarah kedaulatan rakyat, dan yang ketiga contoh kedaulatan rakyat. Menjelaskan makna kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri. Terdapat penganut dalam dua teori, yaitu berdasarkan pemberian dari Tuhan atau masyarakat. Sejarah kedaulatan rakyat. Setelah mengetahui makna kedaulatan rakyat, yang tak kalah penting untuk diketahui, yaitu bagaimana sejarah konsep ini berkembang, bermula saat masalah perbudakan masih mencengkram Amerika Serikat pada abad ke-19. Dalam hal ini, pemerintah Amerika kemudian memilih beberapa jalan untuk menyelesaikan masalah dengan lebih baik dan adil bagi masyarakat, di mana pemerintah Amerika mulai menghindari perdebatan perbudakan dengan membentuk kompromi yang memanfaatkan konsep kedaulatan rakyat. Bukan hanya itu, pejabat pemerintah juga mengizinkan orang yang tinggal di dalam wilayah atau negara bagian untuk memutuskan masalah itu sendiri melalui pemungutan suara. Pemerintah federal menggunakan kedaulatan rakyat baik dalam kompromi tahun 1850 maupun dalam Undang-Undang Kansas-Nebraska tahun 1854. Dalam kasus kompromi tahun 1850, pemerintah federal memberikan wewenang kepada warga wilayah New Mexico jika mereka pernah mengajukan permohonan status negara bagian. Selain itu, pemerintah juga memanfaatkan kedaulatan rakyat untuk menentukan apakah perbudakan akan ada di dalam batas-batas negara atau tidak. Amerika Serikat sebenarnya telah melarang perbudakan sebelum New Mexico mengajukan status negara bagian. Dengan Undang-Undang Kansas-Nebraska, pemerintah federal mengizinkan penduduk wilayah Kansas dan Nebraska untuk menggunakan kedaulatan rakyat. Kansas mengajukan permohonan status negara bagian terlebih dahulu, dan pendukung pro dan anti perbudakan menggunakan kekerasan untuk menjamin bahwa pihak mereka masing-masing akan memenangkan suara rakyat. Ini merupakan salah satu peristiwa sejarah penting yang dikenal dengan peristiwa Bleeding Kansas. Baik, adapun contoh-contoh kedaulatan rakyat diantaranya: 1. Menyusun program-program pengembangan masyarakat melalui musyawarah
anggota masyarakat turut berpartisipasi dalam menyusun program sekaligus melaksanakan dan menerapkan program tersebut. Kedua, yaitu masyarakat harus menyusun tata tertib di lingkungan desa. Ini juga melibatkan perwakilan dari kelompok masyarakat dalam penyusunan aturan sehingga bisa diterapkan dengan baik dan adil. Yang ketiga yaitu mengikuti pemilihan kepala negara dan kepala daerah. Mengikuti pemilu untuk memilih kepala daerah adalah upaya masyarakat menyuarakan haknya demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir yaitu menjaga fasilitas umum bersama. Fasilitas yang dibangun oleh pemerintah merupakan hak milik publik, sehingga publik harus menjaganya dengan baik dan tidak merusak. Oke, ini ada sebagian contoh bentuk poster musyawarah. Dan yang kedua yaitu dalam pelaksanaan pemilu. Sukseskan pemilu. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.